pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya, balik lagi ke acara BMS Bojonegoro Music Space ya kan. Menghadirkan bintang tamu, musisi-musisi andalannya Bojonegoro yang kadang seringkali gak dilihat nih sama masyarakat luas. Asik, kita undang ke sini, kita kasih wadah, kita kasih tempat yang bekerja sama dan kolaborasi juga nih sama pemerintah untuk menyediakan tempat bagi para musisi-musisi yang ada di Bojonegoro, asli Bojonegoro, punya potensi yang tinggi tentang musik. Kita undang ke sini, kita ajak ngobrol-ngobrol, dan hari ini nih kita kedatangan Mas Raka. Asik, Mas Raka Odian. Mas Raka Odian, bener gak sih? Okdian, Mas Raka Okdian. Kamu sibuk apa Mas sekarang? Lagi sibuk main musik aja, lagi sibuk ya punya usaha di rumah, cuman lagi break karena kemarin ada apa nih, pandemi. Jadi kurang gimana gitu ya. Bisnis yang di rumah lagi ini dong, nge-stuck. Lagi nge-stuck. Tapi alhamdulillah ini udah pada jalan semua, kayak job-job atau apa. Iya, fokus ini ya ke musik-musik yang manggung-manggung Bojonegoro. Gila. Kemarin sempat nonton tuh yang di kafe-kafe. Oh iya, Jana sama terima di kasih. Rafa. Tapi emang serius, begitu nonton Mas Raka tuh aku sampai nanya, ini orang Surabaya? Terus Sony bilang bukan, ini orang Bojonegoro. Hah, beneran orang Bojonegoro? Tapi keren sih, serius. Syukurlah kalau orang menilai gitu. Mas Raka, aku mau nanya nih, menurut kamu musik tuh apa sih Mas? Musik itu menurut aku sebuah kebutuhan ya. Jadi setiap hari kalau orang ini ibaratnya nggak konsumsi musik ada yang kurang gitu. Iya sih, dalam segala aktivitas ya. Gitu. Jadi ada yang menilai musik hanya sebatas selingan aja, ada yang menjadi sebuah kebutuhan pribadi. Berarti kalau buat kamu kebutuhan? Iya. Bahkan menjadi sebuah mata pencarian juga bisa. Iya. Untuk saat ini ya. Tapi kamu di Bojonegoro toh pernah coba keluar nggak? Keluar kota? Kalau keluar mungkin hanya sebatas kerjaan aja ya. Dapat job di mana gitu ya? Dapat job di mana gitu. Cuman ya ini kan lagi nyiapin single juga nanti. Ya mungkin bisa. Lagi ada mau single baru. Lagi mau ada single baru ternyata ya. Lagi penggarapan. Jadi semoga aja nanti segera rilis, siapa tahu diundang-undang gitu. Oh iya. Semoga diundang ya kan. Buat ini. Siapa tahu ada Mas Raka lagi diundang ya kan, nggak ada yang tahu. Iya. Terus sejak kapan kamu suka sama musik? Sebenarnya kalau dihitung-hitung, maksudnya kalau ditarik ke belakang ya, dari SD udah suka musik karena basically dari keluarga besar kan musisi juga. Jadi waktu kenal instrumen main gitar itu kelas 4 SD. Berarti dari kecil? Ya, kelas 4 SD udah belajar main musik. Cuman untuk porsi yang profesional itu sekitar tahun 2012. Profesional dalam arti musik udah dijadikan penghasilan, dijadikan pekerjaan gitu. Berarti dari sekolah udah ngeband gitu ya? Dari SMP man, kayak pensi dulu gitu ya. Nah gitu. Berarti udah dapat duit dong dari situ harusnya? Kalau waktu pensi kan dapatnya dari sekolahan kan, mungkin dapat achievement, dapat reward dari sekolahan gitu. Jadi untuk yang benar-benar jadikan pekerjaan ya 2012 gitu. Terus dalam masa nih kamu berkarir menjadi musisi ini, dan kan udah bikin lagu juga kan? Udah. Siapa patokan, maksudnya kayak siapa role model yang kamu jadikan gitu? Ada Michael Bublé, ada ini John Mayer, terus kalau Indonesia almarhum Glenn Fredly gitu. Iya. Berarti emang arahnya kamu ke influence pop ya? Pop alternatif lah. Iya. Glenn Fredly itu keren sih. Luar biasa. Apa yang paling kamu suka lagunya Mas? Kasih Putih, Terserah, Januari. Ada tuh lagu apa ya, lupa aku judulnya. Pernah dinyanyiin sama Aldi, mantan finalis CJR tuh Loka Boy Junior. Iya. Itu bagus banget sih memang karya-karyanya beliau. Maksudnya apa yang dibuat tuh dari hati dan bisa nyampe ke. Makanya itu selalu aku terapkan ketika bikin karya. Jadi apa yang sekiranya mengena dalam kehidupanku tak tuangkan di situ. Kalaupun nggak mengena
di kehidupanku, Mm-mm. aku mengambil dari sisi luar apa yang pernah Oh, terjadi. iya. Aku combine, aku jadiin lirik, Iya. terus aku tulis jadiin Tapi kan lagu. kalau kamu nulis lagu berdasarkan pengalaman orang lain gitu kan, itu kan pasti akan beda tuh. Maksudnya secara penulisannya, penggambaran perasaannya, itu ada kesusahan gak sih kalau kamu nulis tentang ceritanya orang lain lah? Sebenarnya ada, karena kita sendiri nggak mengalami kan. Mm-mm. Jadi gimana caranya pendalaman dulu nih liriknya. Kalau misalnya sedih ya kita harus mencoba masuk ke dalam liriknya Si itu. cerita itu ya. Sebenarnya kan bernyanyi soal ini kan, soal perasaan, Iya, feelingnya. gimana mau mendeliver pesannya mendeliver ke pesan, audiens kan, iya. Kalau liriknya sedih, kita nyanyinya nggak dengan hati, nggak akan sampai. Nggak akan gitu. nyampe. Tapi bener loh, Mas Rakani kalau nyanyi apa ya? Dia kayaknya nggak perlu effort tuh udah bisa gitu nyampein pesan lagunya iya? Sedih itu ya nyampe ke yang denger sedih, lagunya seru juga nyampe ke yang dengerin gitu. Itu juga butuh apa ya, butuh pengalaman juga, Iya. butuh jam terbang. Jam Jadi terbang. menyanyi lagu sedih, gimana cara nyampeinnya. Jadi tiap kalimat itu dipelajari. Iya. Butuh kayak orang belajar. Sebenarnya Iya, gitu, iya. simpel itu sih. Gimana caranya ngerangkum si lirik-liriknya nih Mm-mm. dan ngerti kayak klimaksnya di sini nih. Ya, gitu-gitu klimaksnya di ya. sini ketika harus down, Hmm. ketika harus klimaks di mana gitu. Terus lagumu Ya, yang terimalah terimalah aku. aku nih berdasarkan pengalamanmu sendiri apa gimana? Sebenarnya mengadopsi dari cerita teman. Oh, ceritanya? Ada salah satu teman, katakanlah gini. Ada tipikal orang yang overconfidence. Mm-mm. Ada yang setengah-setengah, ada yang insecure. Nah, ini yang insecure. Jadi Ah. dia tuh sebenarnya suka cewek udah lama. Suka cewek udah lama. Dia pengen ngungkapin, aku nih nggak terlalu ganteng, nggak terlalu oke gitu, nggak terlalu good looking. Tapi aku punya senjata, maksudnya cintaku ini luar biasa ke kamu. Akhirnya dengan cara melamar akhirnya bisa. Dengan cara melamar akhirnya bisa. Maksudnya ada Sebenarnya pembuktiannya. pembuktian aja kan. Jadi menurutku nggak perlu kamu harus good looking, harus keren, harus ganteng. Pernah kamu alamin nggak tapi? Pernah. Oh iya? Pernah. Pas kapan? Dulu waktu SMA sih. Oh, waktu SMA pernah berarti pernah ngerasain Pernah secure ngerasain, dong? cuman skalanya kan masih cimon-cimonan Cuma gitu cewek ya, cinta monyet ya, gitu. ya. Jadi ini yang aku adopsi, ini orang yang bener-bener pengen apa ya, pengen punya status yang lebih ke arah yang serius gitu. Makanya aku tulis itu. Makanya di liriknya kan ada cincin di jemarimu, bukti cintaku padamu gitu. Dilamarlah itu akhirnya. Tapi kan cincin bukti cintaku padamu gitu kan. Simbolis aja sih sebenarnya. Apa ya, kayak kalimat puitis aja gitu. Oh iya. Yang seenggaknya kalau ditulis di lagu tuh bisa enak gitu. Nah, Dinyanyiin sebenarnya enak. bukan cincinnya yang Iya. membuat orang itu jadi apa, kayak buktinya cuma sebuah cincin itu enggak. Tapi cintanya. Simbolisnya ya gitu. Gokil, istrinya mantap. Kalau orang akad kan pakai cincin juga. Iya sih. Nah, itu sebenarnya Janji situ juga pakai cincin, simbolisnya ya. kan cincin Iya. gitu. Katanya kan kenapa harus cincin, kenapa nggak kalung, tau nggak alasannya? Kenapa coba? Kenapa kalau orang akad harus pakai cincin, tak tanya? Nah, makanya Kenapa nggak pakai kalung? Kalung kan bisa. mungkin ini ya, Ding, 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 ding. cincin lebih sering melekat kali ya. Katanya sih. Katanya Kalau seperti katanya tuh selain dia lebih melekat, itu tuh karena cincin tuh kan bulat ya. Nah, Dia kan bulat nih bentuknya. Iya. Dan nggak ada putusnya. oh iya, filosofinya gitu. Iya. Iya. Katanya sih, gue juga nggak ngerti, gue so tau doang. Bagus gak filosofi gue? Lumayan. Tepuk tangan dong. Filosofi gue tepuk tangan sendiri. Keren kan? Filosofi cincin. Filosofi cincin gak ada putusnya. Oke, jadi sesimpel itu sih soal lagu Terimalah Aku. Tapi si lirik lagu Terimalah Aku ini yang kamu tulis ini, itu memang kamu dedikasikan berarti untuk teman kamu yang punya cerita ini? Awalnya gitu, cuman kan untuk lagu kan akhirnya arahnya ke universal. Jadi siapapun nanti yang mendengarkan dan mengena ke dirinya, oh ini aku banget nih. Apa
Apa pesan yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang yang dengerin lagu kamu? Jadi sebenarnya pesan yang aku sampaikan di lagu simpel aja. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang mendapatkan tambatan hatinya, kejarlah sampai kamu dapat. Asik. Soal uang nanti dicari bareng-bareng. Yang penting kalian bisa bersatu dulu, Iya. itu lebih penting. Pernah ada ini loh, ada kutipan kata-kata dari Quotes saya Iya, quotes ya, quotes. dari ini istrinya Andino ya, istrinya Andino Andino ya? ya. Katanya dia bilang bahwa suami yang sukses itu, jadi gini, bukan, kan pernah tuh dengar kan kata-kata yang di belakang pria yang berhasil ada wanita yang mendukungnya ya. Itu sebenarnya dikoreksi sama istrinya Andino ya, dia bilang di balik suami yang berhasil itu ada istri yang mendukung. Bukan wanita, ya kan? Iya, istri. Kalau wanita kan lu bisa siapa aja Iya, kan? iya. Lu punya istri juga selingkuhan lu bilang wanita ya kan? Pengertiannya luas ya. Kalau Iya. istri udah pakem itu. Berarti benar sama yang Mas Raka bilang tadi bahwa ya itulah cintanya, dilihat seberapa besar cintanya. Kalau masalah yang lainnya mah belakang, fisik Iya. juga nantinya bakal berubah ya kan Iya, ya Mas ya? Betul. Fisik kemakan usia pasti bakal berubah. Iya, fisik bakal berubah. Kalau kita ngejarnya fisik aja nggak bakalan puas gitu. Iya, yang penting kan. Tapi pandangan kamu nih dalam mencari pasangan lah itu tuh apa sih? Maksudnya apa ya? Entah ada kriterianya sendiri atau apa gitu. Ya lebih kalau bahasa Jawanya gemati gitu, yang bisa ngopeni, bisa terima apa adanya gitu. Berarti sebenarnya nih lagu dalam ya Ya, makanya ya. makanya di situ nggak perlu kamu ganteng, begitu sebaliknya nggak perlu kamu cantik. Kan misalnya ada cewek yang ngejar cowok nih, Iya. berbalik kan. Mhm. Nah makanya di pesan lagu itu seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan kamu, biasanya kan orang-orang tuh kayak ya cowok lah yang ngejar, cowok lah yang mulai gitu. Menurut kamu harus nggak kayak gitu? Nggak harus. Nggak harus. Pada kenyataannya banyak yang cewek yang ngejar cowok banyak. Pada akhirnya juga jadi juga. Terus kalau menurut cowok tuh gimana sih kalau misalkan dikejar cewek? Apakah kamu jadi Seru. Oh, seru ya? Pernah soalnya. Sering ya? Wah, sering kayaknya kalau ini mah bukan cuma pernah Iya, doang, pernah. sering kayaknya. Buat istri di rumah. Ternyata oh. Iya. Jadi ceritanya gitu. Jangan khawatir. Jadi ceritanya dulu gitu, istri Iya. dulu. Enggak, kalau istri ini sebenarnya ketemu waktu perform nih sebenarnya. Oh. Dan posisinya itu masih ada. Aku masih ada sama orang. Oh. Tapi masih di ujung tanduk waktu itu. Datanglah seorang wanita Ternyata ini. setelah aku ulik nih, kayak lagu kan diulik dulu. Iya, iya. Gitu. Oh, Oke, ternyata oke. oke nih. Gas gitu. Oh ini nih opsi ini, opsi Iya, yang ini nih. Berangkat gitu. Mantap. Kawa mana kawa gitu. Gak langsung nyari. Ayo besok. Iya. Ngomongin soal proses menjadi seorang musisi nih. Kamu kayaknya waktu itu pernah jadi duta suara Bojonegoro nggak sih? Pernah. Iya ya. Di tahun kapan itu? Apa ya? 2016 kali. 2016. 16-17 kalau nggak salah. Itu apa kamu apa ya istilahnya menjadikan kompetisi itu untuk jenjangnya kamu? Sebenarnya gini, itu kan waktu ngopi sebenarnya, waktu nongkrong kan. Terus ada temen datang tuh ngasih flyer kan. Mungkin karena tahu aku nyanyi kan. Iya. Akhirnya ditawarin, terus ini ada event daftarnya segini, tanggalnya segini, coba ikut. Duta suara. Sebenarnya ini nggak begitu niat sih sebenarnya, iseng gitu kan. Waktu daftar audisi masuk kan, terus ada tiga babak kalau nggak salah ya. Oh, ya ada 3 seleksinya ya? 3 seleksinya, akhirnya masuk terus. Nggak tahu juara 1. Ya iyalah, yang kayak gini kalau nggak juara 1 mah heran saya yang heran. Tapi sebenarnya waktu itu buat ngelatih aku juga sih, maksudnya bernyanyi itu seperti apa sih kalau ngomong bernyanyi, bener-bener nyanyi pegang mic, nggak pakai instrumen, nggak pakai gitar, itu gimana rasanya? Iya, karena Lebih kamu ke arah latihan sih sebenarnya. soalnya kamu memang lebih sering, nggak tahu kayaknya rasanya. Basicnya dulu sebenarnya main gitar. Oh. Dulu pernah punya band, aku main gitar, belum Nggak nyanyi. ngambil vokalnya? Nggak, cuman backing aja. Kenapa waktu itu? Emang belum Mungkin menyadari? belum pede kali ya. Oh, sempet nggak pede juga Sempet nggak dalam pede, hal ya. bernyanyi? Tapi pernah nongkrong di salah satu tempat.
Terus aku nonton orang nyanyi kan, kebetulan yang main temenku. Kayaknya asik nih, suatu saat aku pengen kayak gitu. Kayak gini. Tapi berarti kamu istilahnya lebih nyaman dong, karena kan katanya kalau misalkan, kebetulan saya nggak bisa main musik nih, tapi katanya kalau misalkan orang main gitar sambil nyanyi, itu kan susah kan? Iya, itu karena kebiasaan dulu waktu main gitar sambil backing vokal ya. Kadang vokalnya capek istirahat, tapi yang isi gantiin 2 lagu, 3 lagu gitu. Gila loh, Duta Suara Bojonegoro di tahun sekitar 16-an sampai 17-an ya? 2017, 2016. Terus selama kamu di Bojonegoro nih Mas, kan kamu udah sering ya, maksudnya collab-collab sama musisi ini, musisi itu, ya kan, si penggiat musik ini, penggiat musik itu. Kira-kira siapa sih musisi Bojonegoro yang pengen kamu ajakin collab? Ada nggak yang belum kesampaian atau ternyata udah kesampaian semuanya? Ada sih yang belum. Apa tuh? Siapa ya? Aku bingung, enak semua soalnya. Enak maksudnya semua? soal musik kalau aku ya, itu nggak ada yang nggak enak. Gitu, soal selera sih maksudnya. Siapa ya, bingung juga gitu loh. Kalau ditanyain siapanya bingung. Mungkin nanti suatu saat pas ada momen yang oke gitu. Soalnya kadang kalau kita rencanain kadang nggak bakalan jadi. Malah nggak bakalan jadi. Tapi kamu ada nggak rencana yang kamu pengen gitu, pengen kamu lakuin, pengen seenggaknya sebelum kamu, ya pokoknya kamu pengen gitu ngelakuin rencana ini gitu, kegiatan ini, ada? Apa yang dan belum kesampaian nih sekarang? Belum, mungkin nanti kali ya. Apa di next time ya. Apa tuh? Nanti lah makanya. Ada rahasia di antara kita. Saya nggak nanya lagi, oke saya pamit tidur diri. Bercanda. Oke, berarti ada maksudnya keinginan untuk memperbanyak relasi, terus dengan cara collab, itu juga bagus. Iya. Berarti istilahnya ya ngebangun relasi juga ya sama beberapa musisi. Tapi yang pernah aku kerjakan itu collab sama salah satu YouTube channelnya temen. Itu pernah. Itu ada ngegarap lagu gitu. Kayak cover gitu. Iya. Maksudnya dalam perjalanan yang collab masih itu aja sih gitu. Tapi itu enjoy, maksudnya buat pengalaman juga, terus buat apa ya, buat portofolio aku juga, biar semua orang tahu kalau misal ada musisi ini. Iya. Kok YouTube-nya nggak itu ya, mungkin suatu saat bikin gitu kan. Oh iya, ini tunggu loh. Nimbrung dulu gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Tapi aku tetap menunggu YouTube-mu. Terima kasih. Dan segala channelnya Mas Raka. Iya. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau ngomongin masalah penulisan lagu nih Mas, kamu pernah nggak, atau sekian lagu yang udah kamu bikin itu tuh memang kamu tulis sendiri atau pernah ada yang aku alami kebanyakan aku tulis sendiri. Tapi yang lagu bahasa Inggris yang mungkin nanti launching rilis itu, bocor lagi lagu bahasa Inggris. Oke, boleh lanjutin Mas. Itu ada satu teman yang aku ajak ngoreksi nulis bareng. Kalau nggak salah saudaranya itu kuliah di Rusia atau Australia gitu loh, kuliah bahasa Inggris. Lebih ke ini ya, ke pronunciation terus verbnya, grammarnya gitu-gitunya. Iya. Ternyata setelah aku menulis sendiri, yang salah pun juga nggak banyak, cuma 3 kalimat. Tapi memang kalau kayak gitu kan butuh correction yang ini. Betul. Ya. Maksudnya kita basically aku bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat. Bagus juga. Itu nggak bagus-bagus amat. Makanya akhirnya memutuskan untuk sharing ke temen ini untuk ngoreksi itu. Iya. Kan tapi emang bener sih, penting gitu, karena ada tuh beberapa lah yang kadang suka bikin ya lagu bahasa Inggrisnya segala macam, tapi ternyata salah karena sayang gitu Mas. Maksudnya ini kan bahasa Inggris, otomatis pasarnya akan lebih luas kan? Lebih universal. Karena sangat disayangkan kalau misalnya lagunya enak, tapi penulisannya salah ya, bakal salah semua. Iya, gitu. Orang yang dengerin juga kok gini gitu kan. Iya, sayang soalnya, makanya dan kebanyakan orang tuh masih ngerasa malas gitu loh buat apa ya istilahnya, untuk mau mengkoreksi apa yang mereka hasilkan, apa yang udah mereka buat kayak gitu. Sebenarnya kayak bikin lagu bahasa Inggris juga keluar dari zona nyamanku sih. Iya, serius. Gitu ya? Karena apa salahnya sih nyoba bikin lagu bahasa Inggris?
Lah mungkin next time aku bikin lagu bahasa Jawa. Nah, boleh tuh tentang Makanya. Bojonegoro. Kalau bisa Boleh, ya boleh. kan. Karena Itu tantangan juga gitu loh. Karena gini, setelah aku pernah bikin kan, Heeh. ternyata bahasa sehari-hari yang kita pakai, bahasa Jawa itu belum tentu enak dinyanyiin. Iya bener loh. Mungkin di sini yang penggiat-penggiat lagu Jawa, Lagu mungkin Jawa, iya bener. mengalami hal yang sama gitu. Iya makanya aku juga sempet ya ngobrol lah sama musisi yang dia garapnya memang garap lagu bahasa Jawa gitu, Iya. tapi dengan versi pop. Nah, gitu, genrenya pop versi ya, pop kan. dangdut modern lah. Iya, dangdut modern, dan itu ya kayak gitu. Maksudnya dia ada beberapa kosakata tuh yang kadang orang tuh gak sering dengar gitu. Nah, kurang pas atau gimana? Iya, dan pemilihan kayak gitu kan sebenarnya tuh yang ngehambatin susahnya Iya. tuh di situ gitu. Tapi kalau menurut kamu nih Mas, kan kamu kan udah ada nih lagu bahasa Inggris, ada lagu bahasa Indonesia pun ada. Indonesia. Menurut kamu kesusahan dalam penulisan lirik lagu tuh apa sih dan pembuatannya deh? Kalau menurutku penulisan lirik itu susahnya di penempatan. Penempatan tiap kalimatnya. Terus terkadang kan ada bahasa-bahasa yang nggak sering didengar orang, akhirnya kita pakai. Kita harus sering baca sebenarnya. Terus intonasi per suku kata ke notasi lagu. Oh, Itu yang susah. Ajarin dong. Bisa nulis lagu. Aku pengen loh sebenarnya. nulis. Sebenarnya nggak sesimpel nulis lirik aja sih, karena nulis lirik nanti bakalan di blend sama musiknya kan. Iya, nah itu, dan apa ya? Kalau udah mulai ke ranah penulisan lagu tuh kan berarti udah harus tahu gitu jati dirinya sendiri. Iya. Ya nggak sih? Kayak karena kan itu kan akan jadi ciri khasnya kamu, ya kan. Sedangkan kalau kayak saya nih ya Mas ya, kan itu mau nyoba juga, gue nggak ngerti genre gue tuh sebenarnya apa gitu. Aku nggak ngerti apa sih sebenarnya. Aku tuh lebih ke arah genre mana ya kayak gitu. Itu penting ya sebenarnya ya. Penting sebenarnya. Jadi sebenarnya itu menunjukkan ini karakter Penyanyinya, si penyanyinya ini gitu. si pembuat lagunya. Terus perbanyak kosakata. Iya sih. Ya kan di buku banyak kan kita baca-baca gitu. Terus kalau inspirasinya kamu sampai kamu akhirnya mau buat nulis lagu tuh apa sih Mas? Inspirasinya kayak kamu memutuskan untuk oh ya wes lah, saatnya nih aku udah mulai nulis lagu. Pertama nulis lagu kapan? 2016 ya? 2016. Berarti Enggak 2004. 2004 lama iya. banget. Itu masih dalam bentuk voice note. Oh iya. Iya. Di HP gitu ya. Rekaman di masih ya. mahal kan. Persif berapa ratus ribu Iya. bahkan jutaan gitu kan. Akhirnya jadi voice note aja lah, ditulis, direkam biasa. Jadi draftnya kamu sendiri ya. Jadi draft. Akhirnya semakin terus-terusan berkecimpung di dunia musik, akhirnya punya keberanian untuk take itu. Nanti tapi ada ini sendiri nggak? Maksudnya kayak apa ya? Triggernya kamu gitu, yang akhirnya bikin kamu, oh kayaknya pengen bikin lagu yang tipenya kayak gini deh. Kayak gitu ada nggak triggernya atau yang menggugah? Ada. Apa tuh? Triggernya sebenarnya ini apa yang lagi boom sekarang itu membuat kita tergelitik untuk coba sih bikin Pengen lagu yang kayak gitu genrenya ya. kayak gini. Sebenarnya kayak aku bikin lagu yang bahasa Inggris itu terinspirasi sama salah satu solois Indonesia, Pamungkas. Oh iya. Terinspirasi iya. itu coba bikin kayak Pamungkas. Jadi akhirnya Iya. Udah denger sih bocor Iya. dikit. Ditunggulah pokoknya ditunggu sebenarnya guys. triggernya simpel itu sih, sesimpel itu. Jadi Iya, apa yang iya. sekarang lagi ngetren kita coba bikin. Tapi emang harus gitu ya harus maksudnya. ngikutin. Iya, karena kita juga nggak tahu ketika orang ngelihat kita apakah dia akan terinspirasi atau gimana, kan dia nggak akan ada yang tahu ya. Bahkan tertarik atau enggak kita nggak tahu gitu Iya, kan. nah kayak gitu harus dicoba sih. Bahkan sebenarnya apa yang nggak kita pikirkan sejauh mana kita berpikir bakalan jadi sesuatu bisa jadi. Misalnya gini, kita bikin lagu, kita nggak berekspektasi lebih nih misalnya. Kok suatu saat dilirik misalnya, Mas lagunya keren loh, banyak yang senang. Oh iya Ayo sih. dikerjain yuk. Nah, Iya, kan iya, gitu iya. kan nggak tahu. Nggak ada yang ngerti ya. Sebenarnya bermusik itu menurutku simpel aja, jadi selagi kita bisa berkarya, ya berkarya aja terus. Nggak perlu ada ketakutan apa dan segala macam ya. Soal laki maksudnya apa ya, hoki Hoki ya. itu kan nanti
seiring jalan. Tuhan yang menentukan. Iya. Tapi iya sih. Kita berkarya terus aja gitu. Nggak perlu ada ketakutan buat ya, karena yang namanya berseni itu nggak ada yang salah kan ya mas sebenarnya. Nggak ada patokan bener salahnya. Nggak ada yang enak atau nggak enak. Iya. Semuanya Kan sah-sah aja sih. sah-sah aja ya. Jadi kesenian tuh luas. Buat kalian-kalian gitu yang mau berkecimpung dalam dunia seni, dalam dunia permusisian, apapun deh, karya seni apapun, semuanya itu nggak ada yang salah, karena semuanya itu persepsi orang, ya persepsi, kan? Selera orang. Jadi nggak ada yang salah, nggak usah punya ketakutan buat bikin kayak gini, takut dinilai jelek, takut, semuanya kan proses ya mas ya. Makanya karena aku penggiat lagu ya, jadi kayak ada orang misalnya menilai kayak gini, wah lagumu kurang kayak gini ya. Nah kamu bisa nggak bikin gitu. Nah iya. Kurang fair gitu loh. Iya, kamu nggak ngerti prosesnya ini orang bikin lagu gitu. Berapa hari, berapa bulan, berapa minggu kan nggak tahu. Gimana keadaannya waktu bikin lagu. Siapa tahu dia bikin lagu sedih tuh malah bener-bener drop. Pas lagi sedih ya. Gitu. Iya harusnya sih. kan bisa disupport kan. Lagunya keren. Sebenarnya dalam hatinya bilang enggak ya. Makanya sebenarnya yang paling penting tuh cara apresiasi. Cara mengapresiasi. Ya kan? Meskipun nantinya kamu punya kritik, kamu punya saran, tapi setidaknya tuh diapresiasi terlebih dahulu. Nah, gitu. Baru cari cara gimana tuh mengkritik orang, gimana tuh mengkritik yang ini gitu ya. Mengkritik yang tanpa harus menjatuhkan, mendiskriminasi sebuah karya gitu. Setuju sih. Emang kadang-kadang orang tuh ya suka ini. Tapi kamu pernah nggak sih mas ngalamin kayak gitu kayak di kalau aku lebih ke ini dikritik dalam apa ya, dalam hal meng-create lagunya. Ini kurang gini gitu sih. Tapi nggak ada yang sampai bikin kamu ngerasa kayak down gitu. Nggak ada ya. Lebih ke ini, kalau misalnya orang masak nih, bumbunya kurang garam, kurang jahe, kurang laos sih, lebih gitu sih. Diomongin kayak gitu aja rasanya tuh udah ada seneng gak sih, udah ada yang iya deh, dia bener-bener dengerin laguku sampai diserap, sampai dia ngerti celahnya mana nih yang bisa bikin lebih enak kayak gitu ya. Syukur-syukur dengerin terus gitu ya. Iya. Biar makin naik tuh engagementnya. Iya. Tapi kamu punya nggak sih mas tips tersendiri nih buat orang-orang yang baru mau mencoba untuk menulis lagu, memulai karirnya mereka di musisi? Kamu ada tips-tips tersendiri nggak? Sebenarnya tipsnya simpel aja, kalian nulis aja, bikin keluarnya kalian, maksudnya imajinasi kalian gimana, itu tulis aja, nanti chordnya gimana, yang penting menurut kalian itu oke, ya itu jadi karya kalian. Aku dulu bikin lagu juga nggak bagus-bagus amat. Cuman itu menurutku bangga gitu loh. Aku bisa bikin lagu. Jadi semakin terbiasa menulis, semakin terbiasa meng-create sebuah notasi lagu, maka nanti kalian akan terbiasa dengan sendiri. Makin terlatih ya. Kalau aku bikin lagu, misalnya ada denger satu lagu A gitu, itu cuma buat ngacu aja. Selebihnya aku yang ngembangin sendiri. Iya sih, lagian di masa sekarang juga nggak ada yang namanya karya yang bener-bener pure karyanya ini pasti kan akan ada adaptasi dari sebelum-sebelumnya. Lebih misalnya mengacu ke artis A, kayaknya dibikin gini enak. Tapi selebihnya kan si pelakunya atau penulisnya ini yang mengembangkan sendiri. Mengembangkan versi dianya gitu. Jadi bukan kau bermaksud menjiplak ya, benar-benar. Gitu sebenarnya. Kamu ada harapan apa nggak mas buat anak-anak muda? Nggak cuma anak-anak muda deh, musisi-musisi di Bojonegoro gitu yang masih ada di luar sana. Kamu ada harapan apa tentang musisi yang ada di Bojonegoro? Harapanku besar banget ya. Jadi aku berkaca diriku sendiri ya, dulu juga belajar dari nol sampai sekarang bisa jadi satu pekerjaan buat menghidupi kebutuhanku gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba. Kalau misalnya kalian merasa punya source yang bagus, punya bakat yang ada dalam diri kalian sendiri, coba aja. Karena gini, orang-orang yang sekarang lagi berkecimpung nih, nggak mungkin selamanya akan di situ terus. Pasti yang di bawah-bawah ini akan naik. Iya benar. Makanya dari sekarang coba digali, diasah. Gitu. Kalau perlu nanti misalnya pas aku main di mana sama teman-teman nimbrung aja nggak apa-apa. Sharing gitu, gimana caranya.
kok mas kok bisa ngamen nih, tipsnya gimana, awalnya gimana kalau ngelobi? Seperti kesempatan yang saya dapatkan kali ini. Kesempatan yang saya tunggu-tunggu ya kan. Berdiskusi, ngobrol sama masyarakat, karena emang yang aku lihat potensimu besar sekali mas. Serius. Amin, terima kasih. Terlebih lagi di kota tercinta saya ini. Bojonegoro ada Mas Raka. Tapi yang penting gini, perbaiki musikalitas dulu, nanti selebihnya pasti akan ngikutin. Iya, benar-benar. Berarti gini, orang pengen perang katakanlah, kan harus wajib militer dulu tuh, latihan dulu sebelum berperang. Nah, kalau nggak latihan dulu, gimana bisa perang? Strateginya aja nggak tahu. Iya, gitu. benar sih. Yang penting musikalitasnya dilatih dulu, diasah dulu. Kalau kalian udah layak untuk, misalnya layak untuk perform, nggak harus yang profesional dulu sih. Iya, benar. Dulu aku pernah inget banget perform itu dikasih nasi kotak. Pernah, tapi ya aku syukurin karena memang mungkin kayak gini perjalanannya nih. Iya, emang di awal harus emang kayak prosesnya gini, ya. prosesnya emang kayak gini. Terus suatu saat bakalan jadi sesuatu gitu. Iya, benar-benar. Sesuatu pekerjaan yang menghasilkan. Nggak perlu ragu buat Iya. ngambil langkah lah ya. Nah, aku udah nggak mau lama-lama lagi nih, aku udah pengen dengerin Mas Raka nyanyi, ya kan, terimalah aku. Jadi buat kalian semuanya, terima kasih udah nonton BMS episode kali ini. Semoga episode kali ini bersama Mas Raka bisa membukakan pikiran kalian bahwa bermusik tuh nggak perlu takut buat melangkah. Takut untuk melangkah ya. Nggak perlu takut untuk mencoba gitu. Iya, nggak perlu takut buat coba, karena nggak ada yang salah kok. Semuanya tuh persepsi dan seleranya masing-masing ya. Nah, gue udah gak sabar banget, pokoknya aku mau nonton Mas Raka nyanyi. Oke, sampai ketemu semuanya di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sempurna, tapi ku punya sebuah cinta yang luar biasa untukmu. Kan ku buktikan padamu bahwa ku benar-benar sayang dan mengharapkanmu. Telah lama aku ingin katakan semua, kini tiba saatnya untuk meyakinkanmu. Terimalah aku, jangan tolak aku. Jika kau ragu, berikan jari manismu untukku. Kan ku jadikan kamu ratu di hidupku, cincin di jemarimu, bukti cintaku padamu. Sempurna, tapi ku punya sebuah cinta yang luar biasa untukmu. Kan ku buktikan padamu bahwa ku benar-benar sayang dan mengharapkanmu. Terimalah aku, jangan tolak aku. Jika kau ragu, berikan jari manismu untukku. Kan ku jadikan kamu ratu di hidupku, cincin di jemarimu, bukti cintaku padamu.
jadikan kamu ratu di hidupku. Cincin di jemarimu, bukti cintaku padamu. Cincin di jemarimu, bukti cintaku padamu. Bukti cintaku padamu. Nah, bukti cintaku padamu.